Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azul Fuzari dengan NIM 24081080159. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya pada mata kuliah basis data dan penelusuran data. Yang pertama, pembuatan database menggunakan create database Practicum Tazul. Nah, kemudian kita memanggil database Practicum Tazul dengan sintak as. Setelah itu kita membuat tabel struktur pegawai, di mana kita menggunakan sintak create table dengan nama struktur pegawai. Kemudian kita memasukkan kolom-kolomnya. Setelah itu primary key di sini memastikan bahwa setiap pegawai memiliki identifikasi yang unik. Nah, setelah itu kita membuat tabel perpustakaan, di mana kita menggunakan sintak create table dengan nama perpustakaan dan memasukkan kolom-kolomnya. Dan setelah itu kita membuat alter table karena ditambahkan foreign key. Jika kita menambahkan foreign key di awal di struktur tabel, maka tidak akan jalan karena kedua tabel saling berhubungan. Kemudian kita menambahkan describe perpustakaan, di mana hasil dari perintah describe ini untuk melihat struktur tabel perpustakaan dan struktur pegawai. Nah, kemudian kita membuat tabel mahasiswa, di mana menggunakan sintak create table mahasiswa dengan kolom-kolom. Kemudian kita buat tabel buku dan yang memiliki kolom-kolom seperti tabel mahasiswa. Foreign key tersebut mendefinisikan langsung dalam create table. Kemudian setelah kedua tabel dibuat, kembali menggunakan describe untuk memverifikasi struktur kedua tabel tersebut. Nah, kemudian kita membuat tabel pinjam dan beserta outputnya, di mana foreign key di sini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa mereka saling berhubungan dengan ISBN pada buku. Begitu juga dengan NIM pada tabel pinjam dengan NIM pada tabel mahasiswa. Kemudian setelah itu kita memasukkan data ke tabel struktur pegawai dan memasukkan data ke tabel perpustakaan. Di mana kalau misalnya di sini tidak dinambahkan 0 ataupun langsung kita tambahkan ID perpustakaannya, maka sintak tidak jalan karena kedua tabel saling berhubungan. Maka kita membuat update struktur pegawai dengan ID perpus. Kemudian kita tampilkan data setelah update pada tabel struktur pegawai dengan menggunakan sintak select bintang from pada struktur pegawai. Begitu juga kita memasukkan data ke tabel mahasiswa. Setelah kita memasukkan data ke tabel mahasiswa, maka kita memanggil datanya dengan select bintang from pada tabel mahasiswa. Begitupun dengan tabel buku, kita memasukkan data ke dalam tabel buku dan kita melihat isi dalam tabel dengan menggunakan select bintang from pada buku. Nah, tidak jauh beda dengan tabel pinjam, di mana setelah kita memasukkan data ke dalam tabel pinjam, kita menggunakan sintak select bintang from pada tabel pinjam untuk melihat isi dalam tabel pinjam tersebut. Nah, setelah kemudian pada operasi update dan delete digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada, khususnya mengubah nilai lokasi rak menjadi rak A2 hanya untuk buku dengan ISBN B01.
Close where di sini sangat kritis dalam update, karena tanpa where semua rekod dalam tabel akan terupdate. Kemudian pada perintah operasi delete berfungsi untuk menghapus data peminjaman dengan ID pinjam PM04. Seperti pada update, clause where sangat penting dalam delete untuk mencegah penghapusan semua data dalam tabel. Setelah operasi delete dilakukan, select bintang from pinjam untuk mengambilkan data yang tersisa setelah penghapusan. Kemudian pada query select digunakan untuk menampilkan kolom tertentu dari tabel seperti select nama mahasiswa, jurusan dari tabel mahasiswa, sehingga pengguna dapat melihat data yang relevan. Kemudian pada select dengan where, kondisi ditambahkan untuk menyaring data. Contohnya where pada penerbit Gramedia yang hanya menampilkan buku dari penerbit tertentu. Kemudian operasi AND di sini digunakan untuk dua syarat harus terpenuhi secara bersamaan, seperti mahasiswa yang jurusannya informatika dan nomor HP yang awalannya 081. Kemudian pada operasi operator OR digunakan untuk menampilkan data yang memenuhi salah satu dari beberapa kondisi. Misalnya buku dengan penulis Azhar atau buku dengan penulis Aboy. Nah, kemudian pada operator not like dipakai untuk mengecualikan pola tertentu. Misalnya menampilkan mahasiswa yang namanya tidak diawali dengan huruf P. Terakhir ada not like. Not like di sini berfungsi untuk merentang nilai seperti di mana denda antara 1.000 sampai dengan 5.000 untuk membeli data yang berada dalam interval tertentu. Nah, kemudian fungsi struktur fungsi agregat summary untuk menghitung jumlah semua gaji pegawai, di mana fungsi sum di sini digunakan untuk penjumlahan nilai dalam kolom numerik. Kemudian ada select average, di mana ini untuk menghitung nilai rata-rata gaji semua pegawai. Fungsi average ini memberikan nilai mean dari kumpulan data numerik. Kemudian ada agregat count, di mana untuk menghitung jumlah total baris dalam tabel mahasiswa. Dengan kata lain, menghitung jumlah mahasiswa, dan fungsi count di sini untuk menghitung semua baris termasuk yang memiliki nilai 0. Kemudian di sini adalah menampilkan penggunaan group by dan order by, di mana group by mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan jurusan dan menghitung jumlah mahasiswa per jurusan. Group by di sini digunakan untuk agregasi data berdasarkan kategori tertentu. Kemudian kita mengurutkan semua data buku berdasarkan judul secara ascending. Jika kita tidak menggunakan ascending ataupun tidak menuliskan ASC di sini, hasilnya tetap sama karena ascending adalah nilai default pada perintah order by. Artinya tanpa ASC pun data tetap diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau dari A ke Z. Kemudian inner join. Inner join di sini berfungsi menggabungkan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama, sehingga hanya data yang cocok di kedua tabel yang ditampilkan. Contohnya penggabungan nilai tabel pinjam, mahasiswa, dan buku. Untuk menampilkan data peminjaman dengan lengkap dengan nama mahasiswa dan judul buku. Kemudian cross join. Cross join di sini menghasilkan kombinasi seluruh baris data dari dua tabel, sehingga setiap mahasiswa dipasangkan dengan semua judul buku yang ada, berguna untuk keperluan simulasi atau pengecekan kombinasi. Kemudian di ini sendiri
digunakan untuk membandingkan sebuah nilai dengan sekumpulan nilai dari subquery. Misalnya where ISBN sama dengan any untuk menampilkan buku apapun yang pernah dipinjam. Sementara untuk operator IC sendiri digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki pasangan terkait di tabel lain dan hanya mengembalikan baris ketika subquery menghasilkan data. Di mana di sini menampilkan mahasiswa yang pernah melakukan peminjaman. Jadi seluruh sintak ini membantu menemukan tabel, memfilter data, memastikan informasi yang diambil relevan dan akurat. Kemudian full join di sini digunakan untuk mengkombinasi left join dan right join, di mana left join mengambil semua data dari tabel kiri mahasiswa dan data match dari tabel kanan. Sementara right join mengambil semua data dari tabel kanan dan data yang match dari tabel kiri. Operator union di sini sendiri menggabungkan kedua hasil query tersebut dan menghapus duplikat sehingga menghasilkan efek seperti full join. Kemudian untuk pada pembuatan view F peminjaman ini menggabungkan data dari 3 tabel, yaitu tabel pinjam, tabel mahasiswa, dan tabel buku. Di mana di sini menggunakan inner join. Setelah view dibuat, dilakukan select bintang from pada tabel V peminjaman. View sendiri menyederhanakan query kompleks dan meningkatkan keamanan data. Sekian dari saya, mohon maaf misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.